2 hari kemana jogging? Nah itu Tidur. gemesnya saya di situ udah ngacung gitu. Sup, 2 hari bangunin. 2 hari bangunin. Tidur apa? Tiduran. Tiduran. Lagi sama. Amin. Salawat serta salam kita berikan kepada Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada sahabat hidupnya kita semuanya semoga dalam belakang kita bersyukur dengan hidupnya corona. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lalu kita baca syarat wajibnya haji. Islam dari berakal, merdeka, ada berkah, darah ada, jalannya aman, dan mungkin untuk mengadakan perjalanan. Sekarang kita baca rukunnya haji. Ada 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumih wa Al-Awsah Al-Ihram Al-Niyat Wal-Rukuk Al-Arafah Wal-Tawaf Bil-Baiti Wa-Sa'yu Baina Safa Wal-Marwah. Jadi ini Syekh Musannif menyebutkan syarat wajibnya haji. Lepas itu di sini memulai beliau menerangkan rukun-rukunnya haji. Di antaranya yang pertama itu adalah ihram. Sebenarnya ihram itu adalah istilah bahwa orang itu niat masuk dalam haji atau umrah. Itu ihram. Simbolnya pakai pakaian ihram. Tapi tidak semuanya pakai ihram itu kemudian umrah atau haji. Karena kalau sudah sampai sana 5 waktu itu kalau mau masuk ke lingkungan Ka'bah itu kalau tidak pakai pakaian ihram ya nggak boleh masuk. Kalau mau ya pakai ihram boleh masuk. Padahal untuk sholat 5 waktu saja itu bukan keadaan umrah. Jadi umrah itu tidak kok 9 hari namanya umrah tidak. Sebetulnya itu namanya umrah cuma paling setengah hari atau beberapa jam selesai. Hanya saja ibaratnya istirahat sudah bisa. Jadi bukan 9 hari umrah terus tidak. Jadi umrahnya cuma ada 2 kali atau 3 kali. Maka ihram itu sebetulnya adalah istilah niat masuk dalam amalan umrah atau amalan haji. Nanti kalau sudah sampai sana pakai begini juga nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ke mikot itu harus pakai pakaian ihram, niat ihram yang boleh dipakai untuk umrah, niat ihram boleh dipakai untuk haji. Gitu.
mayasluh itu ya memang pantasnya begitu gitu. Kalau ihram ya pakai pakaian ihram putih dan memang harus diniati. Kalau nggak niat tidak sah. Kalau untuk pakai baju ihram pergi ke miqat tapi lupa niat, ya balik lagi ke miqat. Jadi harus pakai ihram sunnah kalau mati. Kemudian niat di situ. Sudah lewat dari masjid miqat itu punya buat miqat, ataukah kalau udah naik bis bisa. Untuk niat dia harus turun dari lagi untuk niatnya. Jadi harus niat. Wa huwa al-ihram mutlaq. Ihram itu mutlak dalam arti umum. Bisa untuk haji, bisa untuk umrah. Dinamakan ihram. Kenapa? Karena ketika orang sudah pakai ihram, maknanya dia tidak boleh melakukan hal-hal yang diharamkan ketika pakai ihram itu. Pakai minyak wangi, bersisir, macam-macam itu tidak boleh. Banyak yang diharamkan. Bahkan mau cari kutu dapat diperes, tidak boleh. Lihat semut di tangan gatal, kemudian dia matiin, nggak boleh. Gantinya satu semut, satu kutu, satu kambing. Rambut tidak boleh bodol. Rambut satu helai terbawa kita, itu satu kambing. Nyamuk? Nyamuk nggak boleh. Jadi pokoknya gunakan apapun, tikus kalau tikus nggak boleh. Tapi kan, jadi semuanya nggak boleh mati gunakan apapun. Ya. Itu hati-hati ketika itu. Iya, ketika terjaga mati, gitu. Malah dulunya top. Saya kambing itu nggak boleh. Pakai banyak wangi nggak boleh. Itu yang diharapkan nanti ada di belakang Rasul. Adapun dalil wajibnya ihram itu sabda Nabi innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Sahnya amal itu ya kalau dibarengi dengan niat. Kalau dibarengi dengan niat. Nah itu ihram memang menjadi awal orang itu masuk dalam manasik. Ya. Orang kalau sudah berikrar niat pakai ihram itu, maka itulah mulai awal yaitu menjadi orang yang harus melaksanakan manasik haji atau umrah. Musuh itu memang manasik musuh. Itu sebenarnya adalah ibadah. Waktu ibadah ada ihram. Setiap ibadah itu mesti ada ihramnya. Ya, tadi kan katanya ihram. Jadi ihram itu istilah. Setiap ibadah punya ihram, punya tahallul. Hanya saja ini menjadi istilah haji atau umrah. Ihram sama tahallul. Tapi semua ibadah sebenarnya. Dan ihram itu masuk rukunnya ibadah. Yaitu kan sholat. Ada namanya takbiratul ihram. Takbir qatul ihram. Takbir untuk membuka orang itu masuk dalam sholat, sehingga amalan di luar sholat selain amalan sholat tidak boleh dibuat. Wallahu. Dan kita harus tahu atau ihram lalu salah satu wujud. Ihram itu ada 3 cara. Ihram haji mana mesti atau umrah itu ada 3 cara. Bisa ifrad, tamattu atau qiran. Ini kan masuk di nama-nama haji ifrad, haji tamattu sama haji qiran.
Ini istilah kasih ihram juga bisa. Ihram dengan cara ihram dengan cara tamattu, ihram dengan cara ihram. Dan semua ini tidak ada perbedaan di kalangan para ulama, boleh dilakukan. Mau ihram pertama tapi mata serah boleh. Keluar berangkatnya kan 1 Dzulhijjah sampai sana. Dia harus memang langsung makan. Nah, itu namanya kalau haji dulu baru umrah, nanti di sini masuknya ke ifrad. Kita bahas satu-satu. Yang paling utama yang mana? Jadi ifrad, tamattu, qiran. Dan di sini ulama-ulama madzhab memang berbeda. Kalau yang dinas Imam Syafi'i, jadi ya ifrad itu yang lebih utama. Ifrad lebih utama. Baru tamattu, kemudian qiran. Dan ifrad itu gambarannya seperti apa? Ifrad, haji ifrad atau ihram dengan cara ifrad. Dia ihram untuk haji, memang untuk haji. Selepas itu kemudian ihram lagi untuk umrah, ya. Ihram untuk haji, udah. Lepas itu ihram untuk umrah. Bukan 2 kali, tidak. Ihram untuk haji, terus apalagi selesai, baru berangkat lagi ke Miqat, pakai ihram niat, dan itu ihramnya diniatin untuk umrah. Jadi satu-satu, itu namanya ifrad. Nah, kalau Pak Muhammad kemarin kan dari bandara sini pakai pakaian ihram. Karena nanti dia di pesawat akan melalui mikot namanya Yalamlam, yaitu mikotnya orang Indonesia. Dan di situ niat, ketimbang nanti di pesawat pakai ihram itu, nantinya dipakai di bawah. Sebetulnya belum, hanya saja persiapan ketika sudah di atas mikot Yalamlam itu langsung dikomando, ayo lihat ihram. Jadi nggak usah waktu juga dia pakai ihram satu-satu di belakang, repot. Mendingan dipakai di sini sampai kita langsung nawatul ihram dirhaj gitu. Dan itu namanya Pak Mama berarti haji ifrad namanya nanti. Ya, jadi haji ifrad karena nanti ketemunya haji dulu baru umrah. Dan kalau sampai suatu ternyata memang langsung umrah selesai, ya kan? Kan kemarin pas ada fotonya ternyata megang Quran, kasih foto pakai baju biasa. Pas berangkat padahal pakai itu ihram. Berarti Pak Muhammad bukan haji ifrad ya, karena ihramnya dari sini dipakai buat umrah. Ya, jadi di sana dia mungkin hajinya haji tamattu, bukan haji ifrad. Yang kedua sekarang kita baca haji tamattu. Kemudian disyaratkan ifrad itu dikatakan katanya nanti lebih utama daripada tamattu dan qiran. Kalau memang dia itu ya'tamil fitil kasana, yaitu umrah di tahun haji itu, makanya di bulan haji yang sekarang itu umpama. Kalau akhir umrah an sanatihi faqulun tamattu wal afdal. Kalau sampai dia itu umrahnya ditunda sampai keluar bulan haji berarti Muharram nanti ketemunya selepas bulan haji, ya kan? Maka itu ya tidak apa-apa, kok namanya juga umrah apa aja gitu. Itu dia kena hukum umrah nanti, dan itu tidak menjadi lebih utama lagi, ya. Tidak menjadi
bulan haji, makanya bulan Muharram baru dia umroh pulang, maka itu nilai haji ifradnya bukan lebih utama lagi, sudah kalah dengan haji tamattu sama haji ifrad. Kalau ada seperti itu. Fakul kena tamattu wa qira maqbal. Nabi Muhammad dikatakan berumrah antara haji maqbal. Wa suratu tamattu ayyuh rima bil umrah min miqati baladihi wa yakulu minha wa yakulu bil hajj Makkah. Sekarang gambarannya tamattu. Kalau ifrad jadi seperti itu ya. Sekarang gambarannya tamattu. Dia ihram untuk umrah. Ihram untuk umrah dari miqat daerahnya. Berarti kayak Muhammad itu pakai ihram di sini, kemudian miqat daerah Indonesia, wilayah Indonesia itu orang Indonesia adalah yang lama nanti. Nah, wa yaqulu minha supaya bil hajj. Lepas selesai umrah, baru nanti dia ihram lagi. Gara-gara kemikot ya, untuk ihram haji dari Mekah ya. Karena perjalanan dari Indonesia kalau ke Mekah itu melewati Yalamam, maka mikotnya di Yalamam itu. Tapi nanti ketika sudah selesai umrah, ihram lagi, ambil mikot ya. Makanya pergi ke mikot. Nah, katanya ada di sholawat ya, memang dia ada. Tapi kalau komunikasi juga bisa dimaksud itu ambil ihram lagi pakai pakaian ihram niat ihramnya diniati untuk haji itu dari Mekah ya. Jadi tidak ada yang lama lagi enggak, jadi bisa ke Cirona, bisa ke Jolepa, bisa ke Masjid Aisyah itu juga ada. Boleh kemanapun dia berikut yang bisa ditempuh pakai bis. Nah ini cara seperti ini memang sudah disepakati oleh para ulama, termasuk Imam Ibnu Munzir juga seperti itu. Namanya tamattu itu ya seperti itu. Kenapa dinamakan tamattu? Karena memang orang itu yang tamattu bainal haji wal umrah di makanan di antara haji dan umrah itu dia dikatakan istilahnya tamattu. Ya tamattu itu senang-senang. Ya, jadi pas Muhammad dari sini ihram untuk umrah, lepas umrah selesai masih ada senggang waktu untuk menanti tanggal haji, yaitu tanggal 9 itu dari Arafah. Dan di situ dia bebas potong kuku, pakai minyak wangi, apapun yang diharapkan ketika ihram itu tidak berlaku karena tidak pakai pakaian ihram. Nah, ketika menjelang tanggal 9, jadi tanggal 8, malah tanggal 7 sudah ada yang berangkat ke Medan Arafah. Tapi belum dihitung wukuf karena wukufnya di tanggal 9 nanti, dan itu pun habis zuhur. Jadi apa-apa kalau masuk berangkat ke sana. Ini biasa katanya Pak Anak itu yang sudah terjun di level itu di tanggal 8 itu sudah mulai pada berangkat kepada Arafah. Nah itulah sebelum berangkat ngambil mikot dulu untuk haji.
untuk haji juga umrah boleh, tidak apa-apa. Itu namanya haji kirah. Kirah itu membarengkan niat ihram diniati untuk dua, ya ihram untuk haji, ya ihram untuk umrah. Itu namanya haji kirah. Fatan dari amalul umrah fi amalil haji, maka bisa menjadi naik derajatnya amalan umrah masuk dalam amalan haji. Kalau haji kan ada sa'inya, umrah ada, berarti sama. Sekali sa'i untuk umrah, untuk haji. Tawaf juga ya. Umrah ada tawaf, haji juga ada tawaf. Nah, berarti itu namanya diniati satu untuk dua. Niat untuk ihram haji juga niat ihram untuk umrah. Sekali waktu boleh seperti itu. Maka itu dinamakan haji ihram. Wa yata'adda al-miqat wal fi'al wal ijma' maqabat ala sihhatil ihram bima. Jadi seperti ini ijma' ulama sah hukumnya. Model haji ihram boleh jalan. Walau ahrama bil umrah fi ashhuril haji. Sekarang kalau bapak ada orang itu ihram untuk umrah di bulan haji, kemudian dia memasukkan haji kepada umrah itu, ya memang di bulan haji masih haji di bulan haji. Fa'il lam yakun syar'a fi tawafil umrah sahha. Kalau memang dia belum mulai tawaf, ya, dia ada niat untuk memasukkan amalan haji dalam umrahnya, maka ini dianggap sah, tidak apa-apa. Tapi sampai miqat itu niatnya satu untuk umrah, ya, niatnya satu untuk umrah. Pas di perjalanan ataukah mungkin malah sudah sampai di hotel, sampai di Masjidil Haram, sekalian gitu ya, sekalian aja lah. Besok nggak usah berangkat lagi, apakah sampai nggak usah berangkat lagi pemikot. Kalau memang dia belum melakukan tawaf, ini dianggap sah, tidak apa-apa. Menggabungkan atau memasukkan umrah haji kepada umrah ihram umrah itu, masukkan ihram haji kepada ihram umrah, tidak apa-apa. Kalau memang belum mulai tawaf. Tapi kalau sudah mulai tawaf ataukah malah selesai bisa, ini nggak boleh. Dia harus selesaikan sa'i, kemudian nanti berangkat lagi ke ihram untuk ihram haji. Oke, pola. Jadi kalau udah sampai sana sudah sendiri. Ya kalau sudah haji nanti Pak Jaya juga paham kan ya. Asal itu aja. Kita lihat siapa nih? Kita mantap haji kira apa haji ikut paham. Orang tua saya awam aja berada di sini langsung paham betul. Sama tuh sama imam sama ifat itu paham. Ada nafar mula, nafar sani paham. Apalagi berkata atau paham lagi. Walau akasan fa'amrama bil haram ma'akat ijbal umrah fa'amrama jadi adalah yang syaitan. Kalau sebaliknya tadi kan ihram untuk umrah, kemudian ada keinginan untuk niat memasukkan haji kepada umrah, itu kan kalau belum tawaf nggak apa-apa, masih boleh. Tapi kalau sekarang sebaliknya, dia semikot ambil ihram untuk haji, kemudian sampai di Masjidil Haram ada keinginan untuk memasukkan umrah kepada haji itu, ihram yang satu tadi itu ihram untuk haji, maka di sini tidak boleh, nggak boleh. Sudah diniati untuk ihram haji, ihram untuk umrah, ataukah untuk masukkan amal umrah ke dalam haji, tidak boleh, tetap satu. Terus bagaimana ya? Udah sampai selesai nanti tanggal
baru ambil mikot umroh, bukan lagi ambil umroh. Jadi kalau orang berangkat haji itu umrohnya bisa sampai maksimal minimal 5 kali. Orang berangkat haji itu dari travel atau dari KBH apa itu umrohnya 5 kali. Kalau mau banyak berkali-kali tiap hari umroh pun bisa. Orang tua saya umrohnya waktu haji sampai 8 kali. Umrohnya ya, dikit jadi umrohnya tambah 3 kali. Dapat umroh waktu haji 8 kali. Bisa jadi orang yang berangkat umroh sekali bisa umrohnya 2 kali minimal. Kalau mau nambah tiap hari umroh karena misalnya itu 4 hari di Mekah ada 3 hari, itu bisa 3 hari dapat 3 kali umroh. Kalau fisiknya kuat ya berkali-kali kan kalau umroh lagi besok lagi pagi umroh siang umroh bisa itu karena butuh waktu cuma 2 jam atau 3 jam itu udah selesai semuanya dari mikot sampai tawaf sampai sa'i selesai itu aja kalau umroh apa berolahraga. Kemudian kata-kata musonef wadiyatu ada syaratnya apa tadi rukutnya ada termasuk niat itu bukan masuk ihram. Jadi dia apa namanya ihram sendiri kemudian niat sendiri. Ihram dia rukun, niat dia rukun gitu. Wabida di antaranya lagi termasuk rukun haji adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda memerintahkan seorang sahabat untuk mengiklankan al-hajju Arafah. Ayo diiklankan sana, kamu naik gunung Arafah, teriakin itu al-hajju Arafah. Maknanya apa? Jadi rukun haji yang paling puncak itu adalah ketika ada di Arafah. Yang paling besar itu adalah Arafah itu. Kalau yang lain-lain bisa digantikan dengan jam ataukah apa istilahnya itu. Puasa 7 hari di rumah, 3 hari di sana. Tapi kalau untuk Arafah sekali lewat nggak jadi haji. Walaupun sudah disorong ya, tidak bisa diwakilkan, tidak bisa dibaca apa jadi tidak bisa. Harus hadir di Arafah sekalipun sakit di botol misalnya. Nah, ini namanya al-hajju Arafah. Seperti halnya mu'dhamur rakaat rukuk. Jadi puncaknya rakaat itu adalah rukuk. Sekalipun hanya dapat rukuk, nggak baca Fatihah, dapat 1 rakaat. Sekalipun dapat rukuk, tapi lagi lupa nggak baca Fatihah, nggak dapat 1 rakaat. Oke ya. Jadi puncaknya rakaat dihitung 1 rakaat kalau orang itu rukuk bareng sama imam. Wa surah hukum dihuduri bijuz'in min Arafah wa kana Arafah itu labiati Allah dan dari hukum itu gampang. Jadi cuman datang habis itu sebentar tinggal keluar rokok gak ikut korban ikut apa-apa itu ya. Jadi itu sangat apa-apa. Sekalipun cuma masuk ke padang Arafah, cari kunci yang hilang, itu pun udah dianggap wukuf di Arafah. Sampai. Jadi tidak harus sampai lama doa panjang pikir sampai diam di situ. Itu bagus karena memang tempat yang mustajab di situ. Tapi umpama saking puasnya emang dasarnya nggak rajin ibadah. Jadi datang ke Arafah cuma cari kuncinya yang hilang, kemudian keluar
Libabai takif alaihi bikhilafil masdur, bikhilafil masdur. Bedanya orang gila. Walau hadar bahwa alaih orang gila ya. Kadang-kadang di sana juga terjadi orang gila, tiba-tiba nggak karuan. Ataukah mungkin pingsan? Kalau orang pingsan, ya, dalam kitab Raudhah nggak apa-apa, ya dosa hukumnya. Wabah sahwin, ayat Nabi Muhammad ada belasnya bisa ayat kalau apa, sokaha ada lagi juga. Jadi rumah ada juga. Jadi kalau Imam Rafi beliau menganggapnya sah nggak apa-apa. Mu'mal itu pingsan. Cuma inna Nawawi kalau bisyadatihi berdoa bangsa dan berdoa dan tapi kalau Imam Nawawi beliau mengatakan dia nggak sah mu'mal sampai itu orang pingsan. Jadi pingsan di medan Arafah di padang Arafah sebelum masuk waktu sampai subuh umpama. Jadi habisnya itu kan apa namanya subuh. Dulu ketemu subuh itu waktunya wukuf di Arafah kan panjang banget itu. Pingsannya sebelum dulu sampai pagi umpama. Ini ya Imam Nawawi beliau mengatakan dasar itu dasar. Jadi ringkasnya dari syarat wukuf itu dianggap mencukupi kalau memang yang wukuf itu satu orang ahli ibadah, ahlan beribadah. Kalau orang majnun, orang gila, rumah kan sebetulnya dia lepas dari ibadah dia. Gila, musola, dia nggak bisa, nggak sadar dia. Atau kan pingsan, sama. Kemudian Nabi Aidi mobilin wakofa minha jaza, dimanapun dia berdiri, yang penting di padang Arafah itu boleh dan sah. Bahasanya apa? Al-Qul Arafah, semuanya itu diatur Arafah. Dari mulai puncak gunung sampai ada namanya gunung Namira, gunung Bukit Namira. Bukit Namira itu sekarang dibikin masjid ya. Jadi ada masjid Namira namanya masjid itu. Dulu namanya Uraina, sekarang masjid Namira. Dan situ kalau wukufnya di masjid Namira dia nggak sah. Jadi itu batas bahwa pada Arafah itu ya mulai dari situ, dari pelataran luar pelataran masjid Namira itu. Kalau di dalam masjid, di pelataran masjid nggak sah. Dia harus keluar dari pelataran masjid Namira. Tapi Nabi katakan semuanya itu Arafah, memang luasnya luar biasa. Waktunya wukuf mulai zawal dari Arafah tanggal 9 sampai terbit fajar shadiq. Lalu syarat ajabu beda lewat nggak disyaratkan wukuf itu ya mulai siang sampai subuh ya. Tidak harus. Sebentar tadi kan kayak orang muda pagi yang ujian sudah dikatakan sah wukufnya. Jadi tidak harus lama-lama, bahkan sampai mengumpulkan siang juga malam tidak. Karena kalau umpama sebelum maghrib dia meninggalkan pada Arafah, itu namanya istilahnya nafar awal. Ya. Nafar awal itu rombongan pertama. Dalam arti orang-orang yang di pada Arafah yang dari siang sampai sebelum maghrib atau habis asar meninggalkan pada Arafah, itu namanya nafar awal. Ada yang nafar sani. Nafar sani itu orang-orang yang mungkin wukufnya dari siang nggak pulang sampai subuh. Sampai subuh nggak pulang, dan itu namanya kalau pulangnya habis subuh itu namanya nafar sani. Nah, itu bahwa jadi ada istilah nanti nafar pulang nafar sani. Jadi
aja udah disiapin jam 1 sama korban 1 ekor kambing 5 juta itu dibagi 2 untuk jam 1 ekor untuk kambing korban 1 ekor itu mesti orang haji itu jam itu disiapkan orang-orang yang hajinya itu sebagai rombongan pertama tanpa pulang. Itu rombongan yang meninggalkan padang Arafah sebelum maghrib itu diwajibkan untuk beribadah. Tapi di sini ada yang mengatakan tidak wajib. Kalau ada orang wukufnya malam hari bagaimana? Ini pun ada yang mengatakan maksa tidak apa-apa karena waktunya wukuf dari siang sampai subuh. Kalau tadi siang enggak ikut wukuf ketemunya habis maghrib atau habis isya baru berangkat ke padang Arafah. Ini dikatakan di sini sah hajinya. Coba saja. Nanti disebut lagi tawaf, dikira sama sa'i antara Safa dan Marwah. Tahu ya? Ada yang kan sebelum berangkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.